Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini saya akan menampilkan profil Kelurahan Rampoang, khususnya Masjid Jabal Nur Perumnas. Untuk lebih lanjutnya, silakan saksikan video ini. Kelurahan Rampoang dihuni setidaknya oleh 6.446 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.003 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3.443 jiwa yang semuanya terhimpun dalam 1.524 KK. Dengan angka mencapai 6.000 jiwa, tentu Kelurahan Rampoang sudah bisa dibilang kelurahan padat penduduk. Di antaranya Muslim sebanyak 5.582 jiwa, Protestan sebanyak 640 jiwa, Katolik sebanyak 202 jiwa, dan Hindu sebanyak 22 jiwa. Melihat jumlah Muslim sebanyak 87%, tentu harus sejalan dengan jumlah masjid yang mampu menampung jemaah sebanyak itu. Di Kelurahan Rampoang terdiri atas 7 masjid, yakni yang pertama Masjid Nurul Jannah Rampoang, Masjid Al-Amin Rampoang, Masjid Kuba Rampoang, Masjid At-Taubah, Masjid Al-Mansyur, Masjid Nurul Ilmi SMA 2 Palopo, dan Masjid Jabal Nur Perumnas. Masjid Jabal Nur Perumnas adalah masjid terbesar di Kelurahan Rampoang dengan kapasitas 2.200 jemaah, sehingga menjadikan masjid ini sebagai masjid termakmur setelah Masjid Agung Luwu. Melihat jumlah jemaah sebanyak itu menjadikan Masjid Jabal Nur sebagai masjid yang subur akan pemasukan kas masjidnya, di mana masjid ini per tahun menerima pemasukan sebesar 400 hingga 600 juta. Hal ini juga bisa terlihat pada kegiatan pembangunan masjid yang terus dilakukan. Banyak program-program yang dilakukan masjid ini antara lain penyelenggaraan hari-hari besar Islam, mengembangkan potensi anak dan pemuda, pendirian lembaga otonom pengurus penyelenggara jenazah yang dilakukan secara unik, yakni subsidi silang atau dalam istilah ekonomi syariah disebut sebagai tabarru atau tolong-menolong. Berikut adalah cuplikan wawancara saya dengan pengurus DKM Jabal Nur Perumnas. Masjid Jabal Nur ini didirikan antara tahun 70-an sampai 80-an. Sejak Perumnas ini dihuni oleh orang dan sudah mengalami 7 kali pergantian kepengurusan. Plus juga sudah kurang lebih 5 kali mengalami peningkatan pembangunan dan renovasi bangunan itu. Program Dewan Kemakmuran Masjid ini dua intinya, program fisik dan program non-fisik. Yaitu fisik itu tentunya menyangkut sarana dan prasarana, kemudian non-fisik itu menyangkut masalah peribadatan dan juga mungkin seperti SDM dalam keagamaan itu. Contoh-contohnya fisik itu tentunya
peningkatan seperti pembangunan lantai 2, kemudian mau buat taman, renovasi lagi pagar, dan banyak yang mestinya yang diperlukan. Mau tempat wudhu yang ada di depan ini mau dialihfungsikan sebagai tempat tinggal takmir atau penjaga masjid. Plus juga akan mendirikan koperasi masjid. Sedangkan pemerintah juga mungkin mengalami kendala hal-hal seperti itu. Dari kita masyarakat atau jamaah atau umat ini ada saja yang tidak patuh. Sebenarnya itu kan kepentingan atau kebaikan bersama, namun ada yang tidak mematuhi dengan terutama protokol kesehatan atau terkait dengan COVID-19. P2J adalah merupakan singkatan dari pengurus penyelenggara jenazah, di mana lahir pada tanggal 17 Mei 2017. Tujuan daripada pembentukan P2J ini adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah kematian. Adapun dana yang dihimpun dari P2J ini hadir atau datang dari semua anggota Dasawisma dan yang ada di kompleks Perumnas dan sekitarnya ini, itu kami berikan dana rutin setiap bulan per kepala keluarga sebesar Rp5.000. Dana sebesar itu akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk manfaat ketika saudara-saudara kita ditimpa musibah kematian. Manfaat yang pertama yang dinikmati adalah kami dari P2J akan memberikan sarana kain kafan 1 set. Kemudian biaya penggali kubur kami yang tanggung. Kemudian biaya insentif penyelenggara jenazah kami juga yang menanggungnya, termasuk biaya snack atau kue-kue pada malam pertama takziah kami juga yang membantu, dan kemudian yang terakhir biaya pemeliharaan makam. Sebelum masa pandemi, asumsi penerimaan itu sekitar 4,5 juta sampai 4,7 juta setiap pekan. Namun setelah musim pandemi atau setelah masa pandemi berlangsung COVID-19 ini mengalami penurunan. Asumsi penerimaan dalam setiap pekan dari 4 juta sekian itu turun menjadi 2,2 juta, 2,3 juta setiap pekan penerimaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nungguin ya.